Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sesi PKS Legislative Corner, membahas isu dari sudut yang pas. Sudah lama nih kita nggak berjumpa di sesi PKS Legislative Corner. Di awal tahun 2026 ini ada sebuah isu yang cukup menarik untuk kita bahas nih pemirsa. Salah satunya adalah tepat 1 tahun program makan bergizi gratis yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Dalam sesi kali ini kita menghadirkan narasumber kita yang luar biasa ini. Anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi PKS, Ustadz Ahmad Ruqyat. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, harus selalu sehat Ustadz. Ya, Slogan Ustadz Ruqyat nih, sehat sepanjang usia ya Ustadz ya? bugar sepanjang usia. Bugar sepanjang usia, itu Dan yang... tenang dalam segala cuaca. Masya Allah, itu harus jadi catatan untuk teman-teman semua. Kalau meskipun Ustadz Ruqyat ini udah senior, tapi tetap olahraganya masih terjaga, teman-teman. Lansia mungkin maksudnya. Senior, Ustadz. Ya. Nah, sedikit tentang narasumber kita pada sesi kali ini. Ustadz Ahmad Ruqyat merupakan anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi PKS, yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat 5 nih, Ustadz. Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Nah, Ustadz, dalam sesi kali ini, Ustadz, kita akan membahas tentang makan bergizi gratis nih, Ustadz. Tapi sebelum itu, kita saksikan dulu trailer yang membawa kita untuk membahas sedikit tentang apa yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Januari 2026, 1 tahun sudah program makan bergizi gratis berjalan. Sebuah ikhtiar besar pemerintahan Presiden Prabowo untuk memastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh sehat dan kuat. Lebih dari 55 juta penerima manfaat telah tersentuh program ini, mulai dari murid sekolah, balita, hingga kelompok rentan. Di balik itu, ada lebih dari 19.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang menjadi tulang punggung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ribuan dapur dengan hampir 900.000 tenaga kerja terlibat di seluruh Indonesia memastikan gizi anak-anak Indonesia tercukupi. Namun, sebesar apapun niat baik sebuah program, evaluasi tetap menjadi kunci. Bagaimana kualitas gizi dan keamanan pangan dijaga? Mengapa baru 20% dapur SPPG yang memiliki standar kelayakan kesehatan? Dan bagaimana pengawasan menu agar benar-benar layak dan proporsional? Tahun 2026, pemerintah mengalokasikan 335 triliun rupiah untuk anggaran makan bergizi gratis. Anggaran besar, tanggung jawab besar, dan juga memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana memastikan program ini berkelanjutan dan tepat sasaran? Semua akan dibahas dari sudut yang pas bersama anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PKS, Ahmad Ruqyat, dan Research Spesialis Humas fraksi PKS DPR RI, Rasyad, dalam PKS Legislative Corner episode 1 tahun MBG, antara manfaat nyata dan tantangan di lapangan. Saksikan selengkapnya di channel YouTube PKS TV DPR RI. PKS Legislative Corner membahas isu dari sudut yang pas. PKS Legislative Corner membahas isu dari sudut yang pas. 1 tahun program makan bergizi gratis, Pak Ruqyat. Program yang menjadi salah satu program utamanya Presiden Prabowo yang saat ini tuh sudah 55 juta penerima kurang lebih ya. Secara umum, bagaimana nih Pak Ruqyat ngelihat program ini sejauh ini, Pak? Baik, yang pertama, program makan bergizi gratis merupakan janji kampanye Bapak Presiden Prabowo. Dan begitu setelah terpilih, janji ini dilaksanakan. Kelembagaan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia telah menganggarkan di tahun 2025 71 triliun. Dan filosofisnya adalah Bapak Prabowo Subianto punya kehendak untuk menjaga kehidupan sejak awal pembuahan. Jadi begitu terjadi pembuahan, ada ibu hamil, dia dapat makan bergizi gratis. Ya. Kemudian begitu melahirkan, menyusui, dapat makan bergizi gratis. Balita pun dapat makan bergizi gratis. Demikian pula siswa PAUD, TK, SMP, SMA, bahkan guru pun sekarang dapat makan bergizi gratis. Guru dan tenaga kependidikan ya? Iya, ya. Untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Betul. Berarti kan program makan bergizi gratis ini jadi salah satu fondasi utama ya saat untuk mewujudkan Indonesia Emas, karena perlu SDM-nya dulu diperkuat gitu, Ustaz. Tujuan program ini kan peningkatan gizi yang sekarang dimulai dari murid sekolah yang nantinya akan diperluas gitu, Ustaz.
Sejauh ini menurut Ustadz sendiri dari yang sudah berlalu, kira-kira dampaknya itu sudah kelihatan belum Ustadz sebenarnya? Ya, ini suatu program yang pertama dengan harapan stunting bisa menurun. Gagal tumbuh berkembang, ya kan, yang lahir di Indonesia menurun dan menjadi SDM yang cerdas. Ini penting. Ya. Dan di negeri-negeri yang lain, seperti di Jepang itu sudah 100 tahun yang lalu. Betul. Ya, mudah-mudahan Indonesia dengan investasi SDM ini bisa menjadi negara yang kuat dengan SDM yang handal, dengan makan bergizi gratis. Betul, dan sejauh ini juga memang sebenarnya sudah mulai tampak gitu ya, dari angka stunting dan yang lain-lainnya sudah lebih membaik dibandingkan sebelum ada program ini. Harusnya demikian. Oke. Nah, makan bergizi gratis ini Ustadz sekarang ini memiliki semacam sebuah ekosistem gitu ya Ustadz, dalam pelaksanaannya. Dari segi praproduksi sampai distribusi. Dengan sistem kemitraan yang ada sekarang, menurut Pak Ruyat sendiri itu sudah merupakan sistem yang terbaik atau seperti apa Pak? Ya, BGN ini merupakan lembaga setara kementerian yang baru dan di lapangan ketika ditemukan ada beberapa yang tidak sesuai standar, ada yang mungkin juga keracunan, ya. Tapi dari 55 juta penerima manfaat ini kita meminimalisir, ya. Oleh karena itu kami selalu mendesak kepada BGN, Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, agar memenuhi sertifikasi layak higienis dan sanitasi, sehingga dipastikan makanan yang dikonsumsi oleh penerima manfaat itu bergizi, aman, ya kan, dan terdistribusi secara bertahap menuju target di angka 80 juta lebih. Iya, 80 juta di 2026. Nah, menarik nih Pak, tadi tentang SLHS ya, atau kelayakan. Nah, ini kan banyak yang menunjukkan beberapa kejadian ke belakang gitu kan. Ada keracunan salah satunya, itu kan salah satunya disebabkan oleh dapur yang belum memenuhi standar SLHS. Dari 19.000 SPPG yang tercatat sampai saat ini, kurang lebih baru sekitar 20-30%, Pak. Nah, bagaimana mengatasi hal ini? Karena kalau dari kita melihat ya juga pemirsa ya pasti juga melihat ada dapur-dapur itu yang standarnya bagus sekali gitu, Pak. Terutama di media sosial kan sudah mulai ini ya sekarang. Tapi ada juga yang beberapa yang belum memenuhi gitu. Nah, dari Pak Ruyat sendiri selaku Komisi 9, kira-kira cara mengatasi ini tuh sebenarnya seperti apa gitu yang perlu dilakukan oleh Badan Gizi Nasional? Setidaknya SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, dia mulai beroperasi dan membagikan MBG kepada penerima manfaat, itu sudah tersertifikasi, layak, higienis, dan sanitasi. Dan dari, bukan 19, kan sudah meningkat 21.000 SPPG, hanya 30% yang sudah bersertifikat. Kenapa demikian? Karena memang dari target awal sebetulnya MBG ini kan dengan jumlah katakanlah 82 juta lebih, itu di tahun 2009. Tapi Bapak Presiden punya kehendak yang baik ya, untuk mempercepat. Sehingga memang ini terjadi suatu katakanlah di satu sisi penerima manfaat harus diterima, ya harus menerima, sementara SPPG yang berdiri pun baru tumbuh dan berkembang, sehingga kita kejar terus dan kita sudah panggil BGN ya kan untuk seluruh SPPG dapur yang menyajikan beroperasi itu memenuhi standar layak sanitasi dan higienis. Kita sudah panggil juga BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan sudah melakukan MOU dengan BGN. Cuma masalahnya ego sektoral BPOM dan juga BGN, BGN harus welcome dengan teman-teman yang ada di BPOM, sehingga dapat bekerja untuk memastikan secara higienis dan secara sanitasi memenuhi persyaratan. Betul, Pak. Nah, tadi menarik juga nih, target yang seharusnya sampai 2029 oleh Bapak Presiden demi percepatan pembangunan SDM itu ditarik lebih cepat, yang menyebabkan program ini lebih banyak SPPG yang terlibat, lebih banyak penerima manfaat yang tercapai. Nah, sebelum lebih lanjut, kita jeda dulu sejenak untuk melihat pariwara berikut ini. Nanti kita akan kembali lagi sesaat lagi.
Kembali lagi di PKS Legislative Corner membahas isu dari sudut yang pas. Masih melanjutkan yang sebelumnya nih Pak Ruyat. Tadi kejadian yang melibatkan SPPG itu kan salah satunya adalah keracunan gitu Pak. Nah, salah satunya itu disebabkan jeda waktu antara produksi makan bergizi gratis ini dengan distribusi itu ada jeda yang cukup panjang. Menurut Pak Ruyat ini disebabkan oleh kurang proporsionalkah pembagian SPPG dengan rasio muridnya atau bagaimana Pak? Ya, saya sudah datang langsung ke beberapa SPG ya. SPPG baik di Bogor, di Bandung, dan beberapa tempat. Dari keracunan yang ada seperti di Sekolah Bina Insani, itu karena dari hasil uji lab ada kontaminasi ya, bakteri Escherichia coli dan juga bakteri yang lainnya. Ya. Dan kami langsung panggil BPOM ya kan untuk bekerja dan memastikan ya kan kolaborasi dengan BGN bahwa setiap MBG yang dibagikan penerima manfaat itu harus aman. Dan bergizi. Betul. Dan memang kita tidak bisa mengatakan keracunan berjumlah katakanlah tidak signifikan. Kalau menurut saya sangat signifikan. Iya. Karena satu nyawa itu sangat berharga. Satu pun sebenarnya sudah cukup banyak. Kalau kata orang Arab, waman ahya'a faka'an nama ahya anas jami'a. Apa tuh? Barang siapa ada orang yang menjaga satu jiwa, maka pada hakikatnya dia telah menjaga jiwa seluruh manusia di muka bumi. Masya Allah. Itu harus menjadi catatan untuk pelaksana ya Pak. Iya, harus betul-betul hati-hati menjaga jiwa manusia. Jangan menyepelekan keracunan meskipun hanya 1-2 orang. Iya. Apalagi yang sudah ada ribuan. Iya. Bahkan ada beberapa pemerhati pendidikan menyentuh angka sampai 16.000. Iya. Seperti itu. Betul. Sampai Januari ini kurang lebih ya hampir 20.000 Pak dari yang tercatat itu dari JPPI ya salah satunya. Nah, hal unik juga terkait MBG ini Pak. Sebenarnya kan MBG ini punya anggaran yang sama ya untuk di tiap-tiap SPPG itu. Nah, tapi kalau yang saya lihat nih Pak di sosial media itu ada sekarang kan SPPG itu mengupload ya, mengunggah foto-foto menunya gitu Pak. Yep. Ada yang kita lihat ini menunya menarik gitu secara visual dan secara proporsi sangat layak gitu. Tapi di sisi lain pun ada terutama dari penerima manfaat gitu ya, yang mengunggah itu rasa-rasanya kurang layak gitu menunya. Kalau dari Komisi 9 sendiri bersama BGN itu memang semacam evaluasi atau pengawasan itu seperti apa Pak sejauh ini ya? Ya, saya langsung uji petik ya. Kemarin ada pertemuan dengan para kepala sekolah di Bojonggede. Ya, para kepala sekolah itu menyayangkan ya, kok kenapa standar layanan SPPG 1 dengan yang lain tidak sama? Ya. Ada yang memang bagus, ada yang di bawah standar. Ya. Nah, ini harus menjadi perhatian bagi BGN Republik Indonesia untuk memastikan ya bahwa dengan harga 15.000 per satu kuota, ya kan, itu kan bahan bakunya 10.000. 3.000 untuk operasional, transportasi, mungkin yang memasak, yang 2.000 untuk yayasan yang memang menyediakan modal membangun SPPG. Jadi seperti itu. Nah, benar Sat. Berarti memang itu ya standar-standar itu masih cukup berbeda gitu akhir-akhir ini. Lanjut ke yang berikutnya Sat. Dari sejauh ini MBG ini kan sudah melibatkan dari yang kami himpun ya Sat, 900.000 sumber daya manusia terlibat dalam program MBG. Itu meliputi kepala SPPG, akuntan, ahli gizi dan yang lain-lain hingga pelaksana, supir dan yang lain-lain Pak. Nah, banyak kekhawatiran juga SDM ini kurang mumpuni gitu Pak dari segi pelaksanaan. Nah, dari hal tersebut nih bagaimana Pak Ruyat ini melihat hal ini gitu kira-kira Pak? Ya, yang pertama bahwa setiap SPPG dipastikan harus ada manajer ya yang memimpin SPPG. Yang kedua ahli gizi. Yang ketiga ahli keuangan yang memang mengatur ya kan sistem keuangan. Dan ditambah relawan. Ya, setiap SPPG itu kan ada sekitar 47 orang, jadi total 50. Nah, ini suatu proses rekrutmen yang menyebar se-Indonesia, bahkan sampai daerah terluar ya, daerah terjauh untuk dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Jadi kita untuk mencapai standar layanan memang melalui suatu proses. Ya, jadi plan, do, check, action. Untuk mencapai standar do, check, action harus melalui perencanaan. Bila mana ada katakan tidak memenuhi standar, harus diperbaiki dan harus ada keterbukaan. Malah saya sudah usul dalam rapat BGN dengan juga BPOM agar pihak SPPG mengirimkan menu ke sekolah. Agar pihak sekolah, guru begitu menerima paket MBG, difoto tuh, kirim ke
pihak SPPG. Bahkan dari guru saya usulkan waktu itu agar mengirimkan kira-kira menu yang disukai oleh siswa apa, sehingga tidak ada sisa. sia-sia gitu ya. Ya, karena kalau sampai ada sisa yang berlebihan itu kan mubazir. Perlu dikhawatirkan juga ini food waste atau sisa makanannya juga menjadi salah satu poin penting ya Pak ya. Dikhawatirkan gitu. Mubazir kan juga merupakan suatu hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dari segi SPPG tadi bermitra dengan yayasan saat ini juga kalau dari yang saya lihat nih Pak, ada beberapa SPPG yang punya standar yang cukup berbeda gitu. Misalkan SPPG yang di bawah institusi A itu bisa lebih baik daripada yang dipegang oleh swasta. Nah itu kan juga harus menjadi catatan juga untuk nanti bisa berjalan lebih baik lagi gitu. Masih tentang kepegawaian Pak Rukyat. Ada wacana ya di akhir-akhir ini terkait dengan pengangkatan pegawai inti BGN yang bertugas di operasional MBG ini menjadi P3K gitu. Isu ini seolah-olah kan mengesampingkan bahwa para pegawai ini yang baru akan tapi sudah bisa diangkat menjadi P3K. Kerap disandingkan dengan dapat dikatakan contohnya guru honorer atau tenaga pendidikan. Dari Pak Rukyat sendiri melihat ini seperti apa? Apakah yang diangkat ini memang yang seperti SPPI, akuntan atau ahli gizi atau memang sebenarnya dikhawatirkan ini semuanya gitu Pak? Ya, jadi untuk kebijakan BGN terhadap katakanlah manajer, ahli gizi, ahli keuangan menjadi pekerja P3K. Ini harus menjadi momentum kepada instansi yang lain, terutama guru honorer untuk juga diangkat menjadi tenaga P3K. Jadi harus berkeadilan. Ya, guru honorer yang sudah puluhan tahun ya kan masih tetap honorer. Seperti itu. Jadi berkeadilan ini penting ya. Di satu sisi program MBG penting, di sisi yang lain kualitas guru yang honorer sudah puluhan tahun juga penting untuk diangkat menjadi tenaga P3K. Betul, berarti memang juga harus diperhatikan kesetaraannya gitu ya Pak. Ya, kesetaraan. Sampai nantinya program ini yang sudah bagus akan tapi menimbulkan kecemburuan baru, ya. Sosial. Betul. Betul. Nah, salah satunya yang menjadi sorotan ini lagi-lagi tentang MBG adalah tentang anggaran nih Pak Rukyat. Tadi kan disampaikan untuk 2025 sekitar 71 triliun. Nah, untuk 2026 ini kan dikabarkan melonjaknya cukup drastis ya 335 triliun. Ya, 335 triliun. Nah, ada juga yang cukup ramai ini tentang anggaran tersebut itu diambil dari pos pendidikan 20%, Pak Rukyat. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dari ini? Apakah memang sebenarnya dana pendidikan yang alokasi 20% APBN itu benar-benar digeser cukup signifikan ke MBG atau bagaimana? Ya, dengan efisiensi melalui Impres nomor 1 tahun 2025, banyak kementerian dan lembaga yang mengalami efisiensi, tidak hanya di pendidikan. Nah, cuma memang di dalam program MBG ini penerima manfaat siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA masuk klaster pendidikan. Ibu hamil, ibu menyusui, balita masuk klaster kesehatan. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang tidak bisa terelakkan, ya meskipun kita tetap, ya saya dalam berbagai rapat agar seperti badan riset ya untuk para peneliti itu tersedia dengan cukup, termasuk di Kementerian Pendidikan. Karena ini merupakan suatu hal yang kalau istilah orang Arab tuh al-aham fal muhim sumal muhim. Yang penting dari sekian yang penting, ya, bahwa pendidikan itu penting. Berarti sebenarnya dua hal ini adalah dua hal yang sama-sama penting, tapi jangan sampai kemudian yang satu mengorbankan yang lainnya gitu ya Pak. Nah, diskusi cukup menarik, tapi kita harus jeda dulu sebentar untuk nanti masuk ke segmen terakhir tentang bagaimana harapan tentang program MBG ini ke depannya.
Kembali lagi di PKS Legislative Corner membahas isu dari sudut yang pas. Masuk ke segmen terakhir nih, Sat. Boleh, Sat, sambil diminum dulu. Oh, siap. Haus. Iya. Program MBG ini kan memang tujuannya mulia lah, Sat, ya. Sangat mulia gitu kalau dari saya lihat. Akan tapi memang sebagai sebuah program tentu tidak mungkin sempurna. Tujuan dasarnya untuk memperbaiki gizi, memperbaiki SDM untuk menuju Indonesia Emas. Menurut Pak Ruyat sendiri, selama 1 tahun MBG ini, sudah banyak kebaikan maupun hal yang kurang baik dari MBG. Apa evaluasi mendasar, Pak, kira-kira yang bisa disampaikan kepada pemerintah maupun BGN untuk membuat program ini menjadi lebih baik lagi ke depannya? Ya, dari hasil kami menemui ya penerima manfaat, terutama orang tua, merasakan bahwa program ini sangat bermanfaat dan penting. Ya, meskipun kita dengar ada orang tua, mungkin orang tua yang kaya, merasa khawatir, keberatan. Tetapi secara umum penting, dan evaluasi adalah agar betul-betul dipastikan bahwa makanan yang tersedia ini bergizi, aman, dan disukai siswa, sehingga tidak ada makanan yang tersisa. Kemarin masih banyak ditemui sisa makanan, dan ini tugas MBG, tugas BGN untuk katakanlah mengambil kembali, sehingga tidak menimbulkan sampah yang berserakan di sekolah. Dan oleh BGN juga kelihatannya sudah ada kolaborasi, ada yang bisa menampung untuk katakanlah bisa untuk pupuk diolah kembali supaya tapi itu harus diminimalisir. Ya, makanya saya sering tanya, kalau saya pernah ke Ciampea, ibu-ibu hamil, ibu menyusui, siapa yang terima MBG? Ya, manfaatnya manfaat. Begitu. Ada juga siswa atau orang tua, sebagian besar merasakan manfaatnya dan penting. Meskipun kadang-kadang masih ada yang karena kekhawatiran yang agak ragu-ragu, tapi itu tidak banyak. Betul. Memang belum sempurna kan, tapi sudah mengarah ke jalan yang kita lihat ini cukup baik gitu ya. Dari segi payung hukum, Pak Ruyat, ini menuju pertanyaan terakhir. Bagaimana Komisi 9 memandang payung hukum tentang makan bergizi gratis? Apakah kira-kira perlu ada payung hukum yang lebih serius lagi untuk agar program ini tuh lebih sustain atau lebih jangka panjang gitu, Pak? Ya, di awal bekerjanya BGN, saya sering mengingatkan supaya dari Presiden ada keputusan Presiden, Impres maupun Kepres yang mengatur tata kelola dan manajemen tentang masalah makan bergizi gratis ini. Dan alhamdulillah sudah keluar baik Impres maupun keputusan Presiden tentang tata kelola dan manajemen terkait dengan pengelolaan tata kelola makan bergizi gratis. Ya, mudah-mudahan dengan adanya payung hukum ini semakin lebih terstandarisasi. Betul, karena program yang baik juga perlu payung hukum yang baik ya, Pak. Jangan sampai program yang sudah baik, akan tapi keberlanjutannya tidak dilanjutkan lagi ataupun yang sebagainya. Terakhir nih, Pak Ruyat, menutup sesi kita pada kali ini, apa harapan Pak Ruyat baik mewakili pribadi maupun fraksi PKS kepada pemerintah dan juga BGN terhadap program ini ke depannya? Ya, kami tentu berharap mudah-mudahan untuk daerah terluar daerah perbatasan, daerah yang memang miskin itu menjadi prioritas karena di sana lebih banyak membutuhkan sehingga dirasakan manfaatnya tepat sasaran. Demikian. Oke, berarti program ini sudah cukup baik dan kedepannya harus bisa lebih baik lagi. Dan yang penting bagaimana pengelola SPPG mengedepankan bahan baku lokal, UMKM lokal. Berada.
Jangan sampai justru ada susu yang katakanlah sudah melalui proses Iya. ya, dari perusahaan, Betul, atau apalagi susu murni dari para peternak yang Iya. ada di setiap daerah. Betul. Sekarang banyak dirasakan manfaatnya, petani ya kan, sayur-sayurannya sudah diserap. Bahannya ya. diserap. Kemarin di daerah Subang untuk mendistribusikan berasnya datang ke Jakarta. Oh. Sekarang sebagian sudah terserap oleh SPPG. Iya, iya. Telur juga Ya, sudah betul, terserap. betul. Sayur, pisang, ya, Iya. jeruk, ya, Bahan-bahan pangan bahan-bahan lokal terutama lokal, ya. demikian. Betul. Supaya perputaran ekonominya juga lebih Iya. luas gitu. Nah, terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan sesi PKS Legislative Corner kita pada kali ini. Jangan lupa ikuti terus perjuangan dakwah fraksi PKS di DPR melalui media sosial fraksi PKS DPR RI yang ada di sebelah sini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di sesi PKS Legislative Corner berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan rakyat adil sejahtera.